Oke, baik, Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Asti sudah, membuka presentasi hari ini. Yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan promosi perubahan perilaku. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya kondisi Covid ini, maka seluruh aspek kehidupan kita pasti akan mengalami perubahan dan tentunya juga salah satunya adalah perubahan perilaku, yang mana kita juga sangat menyadari bahwa perubahan perilaku ini nggak semata seperti menjentikan, jari gitu ya, jadi memang memerlukan proses dan salah satu dari tugas relawan nanti selain sebagai tracer juga di dalamnya juga akan include juga, memberikan, promosi kesehatan kepada orang yang ditemuinya selama, melaksanakan pekerjaannya sebagai tracer tersebut. Memang tugas utamanya adalah menjadi seorang tracer, tapi dalam, interaksi dengan masyarakat, dalam interaksi dengan kontak erat, dalam interaksi dengan suspek, ataupun dengan masyarakat umumnya, materi-materi atau substansi-substansi edukasi, kemudian promosi kesehatan itu juga tetap harus disampaikan oleh seorang tracer. Jadi dimanapun mereka berada, dia harus membawa pesan terkait dengan promosi kesehatan dan perubahan perilaku. Baik, di sini saya mengambil seluruh materi ini dari panduan perubahan perilaku yang memang sudah dikeluarkan oleh Satgas. Jadi kalau kita lihat secara konsep, perilaku adalah sebagai suatu aksi atau tindakan seseorang terkait dengan diri sendiri maupun orang lain. Nah, diharapkan dengan kondisi, pandemi Covid ini ada perubahan, dalam hal iman, aman, dan imun, gitu ya. Jadi, keyakinan seseorang terhadap, agamanya, terhadap Tuhannya itu juga tetap harus ditingkatkan. Kemudian aman, dia harus berperilaku aman untuk patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid. Yang kita, gaungkan sekarang adalah 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Itu yang sudah dengar atau sering didengar oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan imunitas tubuh, yaitu dengan cara istirahat yang cukup, olahraga teratur, tidak panik, bergembira, dan mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Jadi kadang-kadang, terlalu paranoid juga terhadap, kondisi Covid ini menjadi hal yang kontraproduktif gitu ya. Artinya, berjaga-jaga tentu harus kita lakukan, tapi tidak menjadi, paranoid. Kemudian ini, perubahan perilaku yang, digaungkan oleh Satgas, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, di sini, ada 4 strategi yang diajukan oleh tim perubahan perilaku dari Satgas. Yang pertama adalah pemberian nasihat, ya, semacam edukasi gitu ya, pemberian informasi yang benar, yang tepat. Kemudian juga harus ada support, dorongan, mengingatkan secara berulang-ulang, mendorong tersedianya fasilitas. Jadi dorongan ini tidak hanya dorongan secara, personal, dorongan secara, support mental gitu ya, atau support, secara, eee, apa, person to person, tapi juga dorongan untuk menyediakan fasilitas yang memang bisa diakses oleh masyarakat untuk bisa menjalankan protokol kesehatan 3M ini. Misalnya menyiapkan tempat untuk cuci tangan, di lingkungan sekitarnya, kemudian memang menyiapkan tempat yang memang, harus, terjaga jaraknya gitu. Jadi itu dorongan-dorongan, yang bentuknya seperti itu juga perlu dilakukan. Kemudian tentunya sebagai manusia kita akan memiliki rasa penghargaan, merasa dihargai kalau kita mendapatkan insentif. Insentif ini tentunya bukan hanya berupa, uang, tapi juga berupa ujian, berupa, acknowledgement gitu ya, ucapan terima kasih dan yang lain-lain itu juga perlu dilakukan dan ketika 3 hal ini mungkin sudah menjadi tidak mempan atau tidak dapat, dilakukan, maka aspek yang terakhir adalah strategi memberikan hukuman. Jadi hukuman ini adalah berupa sanksi, di mana kalau Bapak Ibu lihat mungkin sekarang di beberapa berita ada sanksi berupa denda, sanksi berupa misalnya harus melakukan pembersihan atau mengerjakan, pekerjaan-pekerjaan sosial gitu. Nah itu adalah merupakan strategi yang sudah disusun oleh, tim dari promosi kesehatan di, Satgas ini. Nah, siapa sih yang akan menjadi sasaran dari upaya perubahan promosi perubahan perilaku ini? Sebetulnya seluruh struktur dalam masyarakat, mulai dari individu, keluarga, komunitas, institusi, dan wilayah masing-masing. Nah, di sini, di Satgas ini ada 3 subbidang yang memang mengurusi atau membahas tentang upaya perubahan, perilaku ini. Yang pertama adalah subbidang, sosialisasi, subbidang edukasi, dan
subbidang mitigasi. Ketiga subbidang itu memiliki target atau sasaran yang berbeda-beda. Untuk sasaran pada subbidang sosialisasi, sasarannya adalah pada kelompok umum, pada ibu-ibu, kemudian kelompok lansia, kemudian masyarakat di semua strata sosial, komunitas keagamaan, komunitas daerah atau komunitas adat, kemudian kementerian, lembaga, dan swasta, serta masyarakat yang mungkin di daerah remote area atau yang sulit terjangkau. Nah, apa sih yang akan dilakukan caranya oleh kita, mungkin nanti sebagai seorang tracer juga kita bisa menggunakan cara-cara seperti ini untuk bisa meningkatkan promosi perubahan perilaku, pemberian nasihat pada individu, misalnya mengingatkan secara langsung, jadi ya pembicaraan dari hati ke hati gitu ya, pembicaraan ngobrol seperti halnya kita ngobrol santai dengan orang, dengan masyarakat sekitarnya sambil menyisipkan materi-materi tentang 3M ini. Kemudian pembagian berupa brosur, leaflet, mungkin kalau ngobrol aja ada banyak lupanya, jadi dilengkapi dengan brosur atau leaflet. Kemudian pemberian informasi melalui berita-berita di grup medsos. Dan saya yakin kayaknya kalau berita yang sudah masuk ke WhatsApp grup itu biasanya akan lebih cepat juga disebarkan. Jadi mungkin berita-berita positif yang bisa kita sebarkan bisa kita berikan melalui WhatsApp grup. Kemudian memberikan apresiasi, memilih individu sebagai teladan sebagai agen perubahan. Jadi mungkin kalau ada individu yang dianggap dia bisa memberikan menjadi sebagai role model, maka perlu diberikan apresiasi gitu ya, apresiasi kepada individu tersebut. Kemudian sebagai hukuman mengingatkan secara langsung gitu ya. Jadi artinya mungkin dengan sedikit menegur itu sudah bisa menjadi suatu hukuman kecil lah gitu ya sebelum masuk pada hukuman-hukum berikutnya atau ya menegurlah, mengingatkan gitu ya. Seperti kan ada juga orang-orang yang mungkin ketika diingatkan, oh iya saya merasa salah, mungkin saya bisa memperbaiki apa yang seharusnya tidak dilakukan tersebut. Kemudian untuk pada target keluarga, pengunjungan rumah ke rumah, kemudian menggunakan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu bisa menjadi sebagai role model yang cukup efektif. Kemudian juga dari RT RW. Kemudian penempelan stiker patuh 3M. Jadi dengan menempelkan stiker di rumahnya ini, itu menunjukkan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sudah patuh 3M dan itu bisa menjadi sesuatu yang kebanggaan. Oh iya loh, apa yang sudah saya lakukan di acknowledge atau dihargai oleh lingkungan sekitarnya dengan kita dituliskan patuh 3M gitu ya. Kemudian untuk hukuman mengunjungi rumah yang tidak ditempel stiker dan memberikan sosialisasi tentang hukuman publik jika tidak mematuhi protokol. Kemudian pada institusi juga memberikan orientasi wajib untuk anggota institusi, memasang poster 3M di ruangan institusi, memilih pimpinan sebagai institusi sebagai role modelnya, itu sebagai cara untuk kita mendukung, memberikan penghargaan kepada institusi, misalnya institusi yang memang melaksanakan 3M dengan baik dan menegur pimpinan instansi untuk memberikan hukuman. Jadi kalau ruang lingkupnya adalah pada institusi, maka yang ditegur adalah pimpinannya. Kemudian pada komunitas, artinya kita bisa melibatkan, memasukkan materi-materi tentang 3M ini dalam semua acara-acara di komunitas gitu ya. Termasuk juga di dalamnya adalah meluruskan stigma-stigma yang terjadi bahwa orang yang menderita COVID itu tidak seharusnya dijauhi gitu ya. Orang yang menderita COVID itu harusnya mendapatkan dukungan dan yang lain-lain itu semua bisa disampaikan dalam semua acara di komunitas gitu ya. Kemudian memilih ketua komunitas sebagai role model atau misalnya desa tangguh bencana atau desa tanggap bencana itu juga bisa menjadi salah satu dorongan dan insentif juga untuk bisa memberikan dukungan kepada komunitas untuk lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan perubahan promosi perubahan perilaku ini. Kemudian untuk level masyarakat, di sini biasanya menggunakan mobil keliling, promosi dengan di mobil menggunakan speaker gitu ya, seperti yang saya lihat di beberapa daerah ada bagian promosinya itu keliling satu kampung gitu, kemudian pakai toa, kemudian sambil menginformasikan tentang upaya pencegahan COVID ini gitu ya. Kemudian juga tetap memilih tokoh atau masyarakat sebagai role model dan mengadakan lomba-lomba kreativitas yang terkait dengan 3M.
Kemudian kalau tadi pada masyarakat umum, kemudian ini sasaran berikutnya adalah pada masyarakat yang mungkin lebih terbatas, mulai dari, masyarakat di lingkungan, pendidikan gitu ya. Peserta didik, baik itu siswa, mahasiswa, kemudian gurunya, tenaga kependidikannya, kemudian pada level keluarga itu keluarga dari peserta didik, kemudian komunitas di lingkungan peserta didik, mulai dari ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaannya, organisasi guru, dosen, dan yang lain-lain, serta institusi adalah semua satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mulai dari sekolahnya, bimbelnya atau mungkin kampusnya itu semua menjadi sasaran juga untuk kegiatan promosi perubahan perilaku ini. Di sini pada dasarnya informasi yang disampaikan sama gitu ya. Hanya saja mungkin jika kita akan menyasar pada kelompok yang berpendidikan, kalau ruang lingkup pendidikan, maka di sini ada buku sakunya. Jadi disiapkan buku saku bagi peserta didik, bagi tenaga kependidikan. Kemudian tetap dorongannya juga sama memilih agen perubahan, kemudian membuat tantangan atau di-challenge ya kelompok pendidikan itu untuk membuat satu proyek perubahan perilaku di lingkungan mereka gitu ya, di lingkungan mereka. Kemudian memberikan penilaian positif, memberikan teguran pada kelompok yang memang tidak patuh dalam melakukan perubahan perilaku 3M ini. Kemudian pada level keluarga pendidik mendistribusikan materi KIE, menyusun buku saku keluarga. Jadi tadi bisa kita lihat ya kalau pada masyarakat umum mungkin tidak perlu pakai buku saku, tapi pakai brosur, pakai leaflet. Tapi pada kelompok yang terbatas seperti kelompok pendidikan ini, maka perlu disiapkan buku saku. Kemudian apresiasi sama memberikan teguran pada institusi, mendistribusikan materi KIE, memberikan sosialisasi melalui webinar atau bimbel atau pelatihan. Jadi kalau pada kelompok yang terbatas kita bisa melakukan webinar seperti ini gitu ya. Tapi kalau pada masyarakat umum sepertinya agak sulit ya untuk melakukan webinar seperti ini. Sehingga semua media-media yang ada sekarang ini mungkin bisa dapat kita manfaatkan untuk menjadi cara dalam hal kita meningkatkan promosi perubahan perilaku itu. Dan sasaran terakhir adalah ketika di masyarakat itu pasti akan ada dua kelompok, yaitu orang yang memang nurut atau orang yang memang tahu COVID itu berbahaya. Ada orang yang memiliki mungkin percaya bahwa COVID ini adalah konspirasi global, kemudian tidak percaya bahaya COVID ya, hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi pada kelompok-kelompok ini mungkin juga harus mendapatkan sasaran khusus atau perhatian khusus gitu. Jadi karena kalau dibiarkan maka individu ini akan mempengaruhi pemikiran dari masyarakat lain yang memang percaya bahwa COVID ini memang berbahaya. Gitu. Kemudian atau juga pada level individu itu kemudian pada level keluarga yang berada di wilayah beresiko atau di wilayah zona merah. Kemudian kelompok-kelompok yang tidak percaya akan bahaya COVID-19, kemudian institusi yang memiliki peran penting dan kuat dan pengaruh di masyarakat serta masyarakat yang berada di wilayah dengan tingkat penularan yang tinggi. Nah, di sini cara yang dilakukannya adalah penyebarluasan informasi tentu saja melalui semua media yang ada, kemudian membangun keyakinan terhadap bahaya COVID, menunjukkan banyak-banyak bukti bahwa COVID itu adalah sesuatu yang memang berbahaya dan harus kita lakukan pencegahan sedini mungkin, itu yang melakukan kemudian membangun keyakinan dan membangun sikap gitu ya setelah kita memberikan pengetahuannya, kemudian kita membangun sikapnya supaya dia yakin bahwa COVID ini berbahaya dan pada akhirnya mau melakukan perubahan perilaku. Kemudian memberikan hadiah kecil pada individu, memberikan teguran, kemudian untuk pada level keluarga diharapkan keluarga itu sendiri bisa menjadi agent of change untuk anggota keluarga. Gitu. Jadi kepala keluarga bisa menjadi orang yang bisa memberikan informasi yang benar dan akurat tentang COVID minimal bagi anggota keluarga yang masing-masing. Kemudian dorongannya membangun keyakinan keluarga akan bahaya COVID, melaksanakan program stikerisasi, jadi pemberian stiker dan pemberian teguran pada mungkin keluarga yang tidak melakukan 3M tadi. Kemudian untuk level institusi juga sama, menyebarluaskan informasi, melaksanakan dialog. Kalau pada level institusi kita bisa melakukan dialog dengan anggota-anggota di institusi tersebut. Kemudian dorongannya itu kita bisa membangun keyakinan mengenai bahaya COVID dan perilaku 3M dan pencegahan yang efektif. Gitu ya. Kemudian pada level komunitas, dialog juga ini penting karena dialog itu kita bisa membuka ruang diskusi dan bisa dua arah gitu ya. Jadi mungkin apa yang dia pahami bisa
dijelaskan, bisa disampaikan, kemudian bisa kita luruskan bahwa pemahamannya itu salah terkait dengan misalnya kalau COVID itu tidak berbahaya dan yang lain-lain. Jadi hal-hal semacam itu dialog artinya perlu sangat dikedepankan untuk menjangkau komunitas-komunitas yang seperti ini. Dari semua cara ini mungkin saya tidak akan bisa bacakan semua, Bapak Ibu nanti bisa melihat ini di paduan perubahan perilaku, dan kami dari Satgas Tracing akan mencoba membuat ini ke dalam satu buku saku gitu ya, untuk meringkas ini semua ke dalam satu buku buku saku sehingga nanti bisa dengan mudah dibawa oleh para tracer sebagai panduan para tracer untuk memberikan edukasi-edukasi pada kelompok-kelompok ini gitu. Nah, targetnya apa sih? Target yang diharapkan dari upaya yang tadi dilakukan adalah pada level individu meningkatnya presentasi individu yang patuh 3M. Jadi ini mungkin tentunya untuk bisa mengetahui ini perlu ada survei pre and post test ya, survei sederhana saja dengan Google Form. Kemudian meningkatkan persentase untuk pada level keluarga, meningkatkan persentase anggota keluarga yang patuh 3M, pada komunitas menurunnya kegiatan yang menyebabkan kerumunan dan tidak mematuhi 3M. Kemudian pada level institusi, meningkatnya jumlah institusi yang memiliki aturan dan menerapkan protokol pencegahan COVID serta penyediaan fasilitas yang mendukung orang patuh 3M gitu ya. Jadi mungkin ya, yang asalnya ada 10 sekolah atau 10 institusi yang hanya 3 yang memiliki tempat cuci tangan, sekarang ketika ini sosialisasi ini sudah dilakukan, promosi kesehatan ini sudah dilakukan, jadi 100% dari semua institusi ini memiliki fasilitas cuci tangan. Dan kita lihat sekarang bahwa hampir di semua tempat-tempat umum semua sudah menyediakan fasilitas cuci tangan, artinya sudah ada perubahan untuk menuju ke arah perbaikan perilaku tersebut. Kemudian yang terakhir pada level masyarakat atau wilayah, menurunnya persentase warga masyarakat yang yakin tidak akan tertular COVID. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat masyarakat ini ada 2 jenis. Ada masyarakat yang sangat paranoid, yang ketakutan. Ada masyarakat yang begitu pede, yakin bahwa dirinya tidak akan tertular COVID. Nah, kedua hal ini merupakan sesuatu yang kelompok masyarakat yang ekstrim yang perlu pendekatan yang spesifik itu. Nah, diharapkan dengan apa yang sudah yang akan dilakukan ini, memberikan edukasi dan sosialisasi dengan berbagai macam cara yang tadi sudah disampaikan, berbagai macam strategi, maka orang-orang yang tidak yakin akan tertular COVID ini akan semakin berkurang jumlahnya, dan orang-orang paranoid juga tidak menjadi lebih berkurang, karena kan kalau paranoid biasanya akan rentan mengalami stres dan dampak secara patofisiologisnya akan menyebabkan dia menjadi menurunnya imunitas tubuh dan sehingga mudah untuk terinfeksi atau tertular penyakit ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu monggo kalau memang misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Dan sebagai bahan informasi bahwa kami pun di Satgas ini nanti di Satgas Sub Bidang Tracing akan coba melakukan FGD terkait dengan promosi perubahan perilaku ini yang insya Allah akan dilakukan pada dalam minggu ini gitu ya. Jadi kita akan coba rangkum lagi, akan ramu lagi strategi-strategi ini pada level yang sifatnya lebih teknis gitu ya, operasional di lapangan, tentang bagaimana sih caranya atau komunikasi yang seperti apa yang harus dilakukan untuk target-target atau strategi-strategi yang tadi sudah disebutkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.